Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitriani SPDI MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas A5. Yang saya banggakan teman-teman satu perjuangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang kalimat efektif dan penataan kalimat. Saya, Esya, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang dimana anggota kelompok bernama Heni Cahyani dan Muhammad Ibnu. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita membuka presentasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyajian materi akan disampaikan oleh pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai kalimat efektif, struktur kalimat efektif, dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau suatu kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Jadi, suatu kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Contoh kalimat efektif. Petani menanam padi di sawah. Petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek, dan di sawah sebagai keterangan tempat. Nah, yang kedua yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat. Jika struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan sudah ditaati, maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan saja dengan jenis kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat itu ada 5. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku. Yang kedua ada predikat, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan, memberitahu, atau melakukan tindakan. Yang ketiga yaitu objek. Nah, objek adalah sebagai pelengkap dari predikat. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang kelima yaitu keterangan. Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya, seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Untuk dapat mencapai keefektifan, sebuah kalimat harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama yaitu kesatuan, yaitu terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya, membangun sangat berkaitan dengan politik. Yang kedua yaitu kepaduan, hubungan yang padu antar unsur-unsur pembentuk kalimat. Contohnya, rumah baru saya baru saja diperbaiki. Yang ketiga yaitu keparalelan, terbentuknya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Contoh dari kata keparalelan, kakakmu sebagai dosen atau sebagai pengusaha. Nah, yang keempat, penekanan, yaitu suatu perlakuan khusus yang menonjolkan bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Contohnya yaitu pada bulan Desember kita ujian akhir semester. Jadi bukan akhir November tapi pada bulan Desember. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 7.
Yang kelima yaitu kehematan. Apa yang dimaksud dengan kehematan? Yaitu ialah menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat. Contoh kalimat yang tidak hemat. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian pada pagi hari sampai petang. 2. Contoh kalimat yang hemat. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Lanjut yang keenam yaitu kelogisan. Apa yang dimaksud dengan kelogisan ialah yang keenam yaitu kelogisan. Apa yang dimaksud dengan kelogisan? Yaitu ialah mengupayakan agar ide kalimat masuk akal, logis. Dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis dan runtut atau teratur dalam penghitungan angka dan penomoran. Yang ketujuh yaitu ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuknya penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu yang ke-1 yaitu melakukan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Yang kedua yaitu membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata. Yang keempat yaitu melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang kelima yaitu memperlukan partikel penekanan atau penegasan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu penataan kalimat. Penataan kalimat dikatakan efektif apabila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan berlangsung secara sempurna. Teman-teman, ada juga kesalahan dalam penataan kalimat yaitu istilah kontaminasi. Kontaminasi ini dipungut dari bahasa Inggris yaitu contamination, artinya pencemaran. Gejala kontaminasi timbul karena dua kemungkinan. Yang pertama, orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, kontaminasi terjadi tak dengan sengaja karena ketika seseorang akan menuliskan atau mengucapkan sesuatu, dua pengertian atau dua bentukan yang sejajar timbul sekaligus dalam pikirannya. Contoh kalimat kontaminasi. Di sekolah, murid-murid dilarang tidak boleh merokok. Di sekolah, murid-murid dilarang merokok. Di sekolah, murid-murid tidak boleh merokok. Nah, di sekolah, murid-murid tidak boleh merokok adalah kalimat yang tepat. Yang kedua yaitu kalimat mengandung sifat berlebih-lebihan. Contohnya, demi untuk kekasihnya dia mau melakukan apa saja. Ini adalah kalimat yang tidak baku. Kalau kalimat yang bakunya yaitu untuk kekasihnya dia mau melakukan apa saja. Itu adalah kalimat yang baku. Dan yang ketiga yaitu kalimat ambigu. Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity, yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Kucing makan, tikus mati. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama kucing makan dan yang kedua tikus mati. Terus 4. Kesejajaran satuan dalam kalimat. Jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda, demikian halnya bila sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja. Misalnya bentuk me menjadikan atau di menjadikan. Maka gagasan lain yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama, yang awalnya berbahaya jadi membahayakan. Itu adalah salah satu contohnya. Yang kelima yaitu kalimat tidak logis. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Contohnya, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan acara ini. Yang betulnya yaitu untuk menghemat waktu kita lanjutkan acara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
dalam diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, penyajian materinya sudah selesai. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya dengan menyertakan nama dan kelompok masing-masing di grup Bahasa Indonesia kelas A5. Pertanyaan akan kami batasi yaitu 3 orang saja. Terima kasih.